look at you and it's easy to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Winda Anggela dengan NPM 2042-2007. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya video pembelajaran kali ini merupakan tugas saya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD. Dengan dosen pembimbing saya yang terhormat Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki tahap pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, ada karakteristik pembelajaran IPS di SD. Yang ketiga, ada tujuan dari pembelajaran IPS di SD. Yang keempat, itu ruang lingkupnya. Dan yang kelima, ada perbedaan antara IPS dan juga IIS atau ilmu pengetahuan sosial dan juga ilmu-ilmu sosial. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana pengimplementasian pembelajaran IPS di SD dan juga strategi-strategi apa yang nanti akan digunakan ketika kita mengajar ilmu pengetahuan sosial di SD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah hasil penyederhanaan dan penggabungan dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang telah dipilih dan disesuaikan sesuai dengan prinsip pendidikan yang disajikan untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, menengah, maupun atas. Next, kedua adalah karakteristik pembelajaran IPS di SD. Dimaksudkan bahwa pendidikan IPS di SD disusun atau dirancang secara terpadu untuk menyesuaikan kemampuan berpikir, di mana materi disajikan secara tematik dengan menekankan tema sosial yang ada di sekitar siswa. Sehingga siswa bisa menghubungkan antara teori dan juga kehidupan sosial dan mendorong mereka untuk berpikir secara kritis, analisis, dan juga rasional. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran IPS di SD? Oke, jadi tujuan dari pembelajaran IPS di SD adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka dan juga mengembangkan diri mereka untuk bisa berpikir secara kritis, rasional, dan juga mendorong mereka untuk memahami peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, keempat, yaitu ruang lingkup pembelajaran IPS di SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS di SD ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Meliputi lingkungan, tempat, waktu, budaya, perilaku ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dan juga ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial adalah penyederhanaan dan juga integrasi dari berbagai ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Sedangkan ilmu-ilmu sosial adalah studi ilmiah yang lebih mendalam dan spesifik terhadap aspek-aspek tertentu. Dengan kata lain, IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah versi sederhana dari ilmu-ilmu sosial. Sedangkan ilmu-ilmu sosial merupakan bidang akademik yang lebih luas dan juga mendalam. Selanjutnya adalah implementasi dan juga strategi yang akan kita gunakan dalam pengajaran pembelajaran IPS di SD. Implementasi pembelajaran IPS di SD. Menurut Sumantri, mengatakan bahwasannya implementasi pendidikan IPS lebih berfokus pada pengembangan pemahaman siswa terhadap kehidupan sosial dan juga lingkungan di sekitarnya. Dan menurut Tabah, dia lebih menekankan bagaimana pengimplementasian pembelajaran IPS di SD ini, di mana seorang siswa didorong atau dituntut untuk bisa memecahkan masalah terhadap permasalahan di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, dari dua
pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan atau kita dapat menganalisiskan bahwasannya dalam pengajaran pembelajaran IPS di SD, kita dapat menggunakan beberapa strategi ataupun pendekatan. Misalnya yang pertama adalah pendekatan tematik, yang kedua kita bisa menggunakan strategi pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan yang ketiga itu kita bisa menggunakan strategi pembelajaran CTL atau Conceptual Thinking and Learning. Lalu, bagaimana sih cara pengimplementasian menggunakan strategi atau pendekatan-pendekatan tersebut? Yang pertama adalah pendekatan tematik. Pada pendekatan ini sebenarnya adalah di mana kita bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita ada pada tema tentang kehidupan pedesaan. Nah, kita bisa mengaitkan beberapa materi. Misalnya adalah materi geografi mengenai letak pedesaan, kemudian ada materi mengenai ekonomi, mengenai mata pencarian, maupun sosiologi mengenai interaksi. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa misalkan caranya dengan mengkaitkan letak dari domisili masing-masing dari peserta didik. Misal nih, ada yang di desa A, ada di desa B, C, dan lain sebagainya. Nah, nanti mereka akan mengamati bagaimana sih kehidupan di desa mereka masing-masing mengenai geografi, letaknya, kemudian ekonomi, mata pencariannya, dan juga bisa juga sosiologi mengenai interaksi masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah PBL atau Problem Based Learning. Nah, di sini siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang ada. Bagaimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada tersebut? Sebagai seorang guru, kita bisa untuk membuat berkelompok di mana nanti kita menyuruh mereka untuk langsung atau survei terhadap materi atau permasalahan yang akan kita pelajari. Misalnya adalah banjir. Nah, nanti kita akan menyuruh para peserta didik untuk survei terhadap apa sih yang menyebabkan banjir, kemudian apa sih juga yang dapat kita lakukan sebagai seorang manusia agar dapat mencegah bencana banjir tersebut. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran CTL atau Conceptual Thinking and Learning. Nah, pada strategi ini kita berupaya untuk mengaitkan materi dengan situasi sosial. Misal nih, tentang sistem ekonomi. Nah, pada sistem ekonomi ini kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar. Kalau misalkan kita hanya menjelaskan saja, mungkin pemahaman yang akan diterima oleh peserta didik adalah abstrak. Nah, bagaimana untuk menjelaskannya secara konseptual, yaitu kita dengan mengajak mereka untuk berdiskusi bahwasannya pasar itu terbagi beberapa jenis. Nah, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Pada pasar tradisional itu kita bisa untuk menawar. Sedangkan pada pasar modern itu kita tidak bisa untuk menawar, di mana harganya itu adalah harga mutlak. Kemudian pada pasar tradisional kita bisa membayar secara langsung atau secara cash, sedangkan kalau di pasar modern itu biasanya menggunakan mesin bantuan atau kasir. Dari pemahaman tersebut, mereka bisa mengkaitkan, oh ya, ternyata ini loh pasar tradisional dan ternyata ini loh pasar modern. Sehingga siswa dapat menangkap materi dari kita dan mereka bisa mengkaitkannya dengan hal-hal di sekitar mereka. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Read the fine print, I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting precious time assuming. Oh, what we made to fall. No, I'm not lonely when solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty.